Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab hadis Umdatul Hukam dan kita masih membicarakan tentang salat pada hadis 63. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال, dari Ubadah bin Samit, dan Ubadah bin Samit ini termasuk sahabat Nabi yang terkenal sebagai pemberani yang sangat dahsyat dalam perang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat, liman, bagi orang yang lam yaqra, tidak membaca bi ummil Quran, induknya Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Ibnu Hibban wa Daraqutni, la tajzi, tidaklah sah salatun salat, la yuqra'u fiha, yang tidak dibaca padanya, bi Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah, pembukanya Al-Quran. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad dan Abi Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, la'allakum, barangkali kalian wahai makmum, taqra'un, kalian membaca Al-Quran, khalfa imamikum, di belakang imam kalian. Qulna, kami menjawab, na'am, iya, imamnya baca, kami ikut baca. Qala, beliau mengatakan, la taf'alu, jangan melakukan itu, illa bi Fatihatil Kitab, kecuali surat Al-Fatihah saja. Fa innahu, karena sesungguhnya, la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra biha, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah termasuk dari rukun-rukun salat. Rukun itu artinya apa? Kalau tidak dilakukan, maka salatnya tidak sah. Rukun dibagi dua, ada rukun yang bersifat ucapan, ada rukun yang bersifat perbuatan. Nah, rukun ucapan itu pertama takbiratul ihram. Siapa yang salat tanpa takbiratul ihram tidak sah. Yang kedua, baca Fatihah. Siapa baca salat tidak membaca Fatihah tidak sah. Yang ketiga, membaca tasyahud pada tahiyat terakhir, itu juga termasuk rukun. Siapa yang tidak membaca tasyahud pada tahiyat terakhir, maka salatnya tidak sah. Yang keempat adalah salam. Siapa yang tidak mengucapkan salam, maka salatnya juga tidak sah. Ini 4 harus dibaca. Selain dari 4 ini, ucapan-ucapan dalam salat itu sifatnya hanya sunnah saja. Misalnya pas ruku kita membaca subhana rabbiyal azim, pas sujud subhana rabbiyal a'la, ini sunnah. Seandainya ada orang yang gara-gara dia melamun, akhirnya pas ruku sujud tidak membaca apa-apa, sampai imamnya kemudian bangkit, dia ikut bangkit, ini salatnya sudah sah, karena bukan rukun. Tapi yang rukun wajib dibaca 4 ini. Adapun perbuatan-perbuatan yang rukun, itu sudah kita bahas pada pembahasan fikih Safinatun Najah pada tahun-tahun yang lalu, ya, seperti ruku, seperti sujud, seperti duduk, seperti tumaknina, itu adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat rukun. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah mengatakan la salata, tidak ada salat, maksudnya salatnya tidak sah. Jadi orang yang sholat tanpa Fatihah, sholatnya seolah-olah tidak ada, seolah-olah sholatnya ya ada, wong dia melakukan. Dia dapatkan saat membaca
Ya. Dia terlambat. Ya. Khusus untuk yang sholatnya masbuk alias terlambat, maka dimaafkan oleh Nabi SAW untuk tidak membaca Al-Fatihah. Ini hukum khusus. Dua kondisi. Kondisi pertama, ketika kita ruku bersama imam. Imamnya ruku, kita ruku. Berarti kita nggak membaca Fatihah karena kita masbuk. Ini dimaafkan. Kondisi yang kedua, ketika kita membaca Fatihah tapi tidak cukup waktunya, maka kita ikut ruku bersama imam, maka imamnya sudah menanggung kekurangan kita. Misalnya saya masuk masjid, imamnya membaca ayat terakhir surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Kemudian saya takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru dapat Bismillahirrahmanirrahim, imamnya sudah ruku', Pak. Seandainya saya lanjutkan Fatihah, tidak akan selesai. Okay? Seandainya saya lanjutkan Fatihah, imamnya nanti akan pasti rukuknya rampung, kemudian dia i'tidal, Fatihah saya belum selesai. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya disuruh untuk ikut rukuk oleh Nabi SAW dan salatnya sah. Ini untuk yang masbuk saja, yang tidak masbuk enggak. Misalnya panjenengan ikut imam dari awal, Allahu Akbar. Imamnya juga Allahu Akbar. Kemudian panjenengan ngelamun, imamnya baca Fatihah, panjenengan diem tok ngelamun. Begitu imamnya rukuk kaget, "Loh, aku urung maca Fatihah iki." Nah, kalau dia ngejar Fatihah nggak mungkin, imamnya sudah rukuk. Nah, maka dia ikuti imam rukuk dan dia dianggap telat 1 rakaat. Maka nanti dia nambah 1 rakaat lagi gara-gara dia ngelamun pada awal salatnya. Nah, ini hukum khusus. Adapun dalilnya saya tampilkan lagi supaya semuanya tahu, karena masalah ini memang khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Maka pendapat yang saya pilih ini ada dalilnya dan ini pendapat mayoritas para ulama. Rasulullah bersabda, "Idza ji'tumus shalah." Kalau kalian datang salat jamaah, wa nahnu sujud, sementara imam sedang sujud, fasjudu, ikutlah sujud, wala ta'udduha syai'an, jangan dihitung. Wa man adraka rak'ah, tapi yang mendapati ruku' bersama imam, faqad adraka shalah, berarti mendapati salat tadi tidak terlambat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini hukum khusus keringanan. Istilahnya itu apa? Keringanan, rukhsah. Atau istilahnya itu istitsna, pengecualian. Ada kaidah ulama mengatakan likulli qaidatin mustathnayat. Setiap hukum itu ada pengecualian. Hukumnya Fatihah rukun, tapi ada pengecualian. Pengecualiannya terserah Allah dan terserah Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Di sini disebutkan Ummul Quran. Ini nama lain dari Al-Fatihah. Namanya banyak. Sampai ada sekitar 10 nama. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, dan yang lain-lain. Orang Arab punya kebiasaan sesuatu yang mulia dikasih nama yang banyak. Al-Fatihah namanya banyak. Ini karena mulianya Al-Fatihah. Saya tampilkan dalil mulianya Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul Quran," surat Al-Quran yang paling utama itu adalah surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis riwayat Hakim sahih. Makanya sebagian ulama itu seringkali ngulang-ulang Fatihah, Pak. Ibnu Taimiyah itu habis subuh duduk di masjid sampai terbit matahari membaca satu surat Fatihah, diulang-ulang. Fatihah dibaca, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Kenapa? Karena dia adalah afdalul Quran, Al-Quran yang paling utama. Paling utama maksudnya kayak apa? Maksudnya kalau kita baca, pahalanya paling besar. Sama-sama baca 7 ayat, 7 ayat Baqarah dengan 7 ayat Fatihah, lebih besar pahala 7 ayat Fatihah. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan
namanya adalah Ummul Quran, artinya induknya Quran. Kenapa Fatihah disebut induk Quran? Karena Fatihah itu isinya merangkum isi Quran seluruhnya secara global. Isi Quran ada akidah, ada syariah, ada kisah-kisah, semuanya terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Maka boleh dikatakan Al-Fatihah itu semacam daftar isi Al-Quran. Kalau kita mau baca kitab, kita lihat dulu daftar isinya, kita bisa mengetahui globalnya itu seperti itu. Nah, Fatihah juga begitu. Ingin tahu isi Quran, baca Al-Fatihah, itu globalnya. Adapun disebut Fatihatul Kitab, ini karena dia merupakan pembuka. Fatihah artinya pembuka. Kita membuka mushaf Quran, pertama kali Fatihah, maka disebut Fatihah. Monggo. Nah, Fatihah itu kan ada sejarah kita kalau orang sakit pun dia setelah wajib membaca Fatihah. Itu apa? Ada contoh dari dulu. Iya. Mendoakan orang sakit dimulai dengan Fatihah, gitu Pak ya? Dimulai atau ditutup? Gimana coba? Baca doanya gimana? Pertama itu mendoakan orang sakit itu Fatihah dulu, nanti yang lain-lain. Oh ya, iya. Iya. Kalau mengharuskan mendoakan orang sakit dengan Fatihah dulu, jelas tidak ada. Tidak ada perintah dari Nabi. Mulailah mendoakan orang sakit dengan Fatihah, enggak ada. Tetapi saya tahu kenapa mereka-mereka yang suka sebelum berdoa memulai dengan Fatihah. Itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Al-Fatihah bahwa ketika seseorang itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku memujiku. Kemudian setiap ayatnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah katakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara saya dengan hamba saya, dan untuk hambaku semua yang dia minta saya kasih. Nah, maka mereka kemudian menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk memulai doa dengan surat Al-Fatihah. Jadi masih bisa dinalar kenapa dilakukan seperti itu. Hanya saja kalau saya pribadi tidak melakukan, tapi saya tidak mengingkari orang-orang yang melakukan. Kenapa? Ini yang mereka jadikan dasar. Kenapa saya tidak melakukan ini? Karena Rasulullah SAW kalau menjenguk orang sakit tidak memulai dengan Al-Fatihah. Pernahkah Rasulullah sebelum berdoa dimulai Fatihah dulu? Saya belum tahu dalilnya sama sekali. Kecuali satu saja, yaitu ketika beliau istisqa, salat minta hujan. Maka beliau ketika naik di atas mimbar untuk khutbah istisqa, setelah khutbah selesai, beliau memulai dengan Al-Fatihah, tapi yang dibaca cuma sampai Maliki Yaumiddin. Habis itu enggak dilanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kemudian doa. Itu saja yang saya ketahui. Rasulullah SAW berdoanya seperti itu. Saya lebih suka mengikuti apa yang dilakukan Nabi daripada membuat acara sendiri. Maka sejak dulu sampai hari ini, setahu saya belum pernah memulai doa dengan Al-Fatihah dulu. Adapun meruqyah dengan Al-Fatihah, nah itu saya lakukan. Meruqyah apa ya? Meruqyah itu misalnya saya sakit, kemudian saya ingin mengolesi salep. Nah, sebelum salep saya oleskan itu saya ruqyah dengan Fatihah. Saya baca Fatihah, lalu saya ludahi pada kulit yang mau diolesi. Setelah itu baru salepnya dioleskan. Kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa Fatihah untuk ruqyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu bahwasanya Fatihah itu adalah untuk ruqyah? Qad asabtum, sudah tepat. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, bisa jadi orang-orang yang mendoakan orang sakit dengan membaca Al-Fatihah itu niatnya juga apa? Ruqyah. Bisa jadi, saya nggak tahu.
Maka perbuatan seperti itu menurut saya masih bisa ditolerir. Artinya tidak wajib kita mengingkari kamu bid'ah, enggak. Kenapa? Satu, kalau niatannya ruqyah, maka memang bisa untuk ruqyah. Yang kedua, orang membaca Al-Fatihah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu minta apa saya kasih. Hanya saja memang mayoritas para ulama memahami bahwa jawaban Allah ini untuk orang yang membaca surat Al-Fatihah ini adalah pada saat sholat, karena di sini ada kata-kata qasamtus shalah, saya bagi sholat, yaitu Fatihah yang dibaca di dalam sholat. Wallahu a'lam bissawab. Monggo Ustaz. Nah, kalau setelah doa selesai baru Al-Fatihah, itu yang saya tidak tahu sama sekali. Sama sekali saya nggak tahu. Maka setiap ada yang bertanya, gimana Ustaz? Setelah doa ditutup Fatihah? Saya bilang, mestinya Fatihah dulu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, kalau seseorang membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah. Jawaban terakhirnya itu, wali abdi ma sa'al. Silahkan hambaku minta apa saya kasih. Nah, kalau doa dulu baru Fatihah, kan telat, Pak. Kebalik, Fatihahnya telat. Mestinya Fatihahnya di awal, dijawab oleh Allah, baru kita minta. Maka kalau mau pakai Fatihah dalam doa, saya sarankan di awal, bukan di akhir. Tapi saya sendiri tidak menggunakan itu, karena mayoritas ulama mengatakan qasamtus shalah ini adalah Fatihah di dalam sholat, bukan di luar sholat. Ngerti Pak? Nah, memang di masyarakat ini banyak sekali macam-macam tata cara doa, lafal-lafal doa yang tidak diajarkan Nabi, banyak. Itu sebabnya Imam Tabarani menulis satu kitab judulnya Ad-Du'a, doa. Dia kumpulkan semua doa-doa yang diajarkan Nabi. Dalam muqaddimah kitabnya beliau mengatakan, saya tulis kitab ini karena banyaknya masyarakat yang mementing-mentingkan doa-doa yang diajarkan manusia, tetapi tidak mementing-mentingkan doa yang diajarkan Nabi. Doanya Pak Kiai lebih diutamakan daripada doanya Nabi. Kira-kira pinter mana, Pak Kiai atau Nabi? Nabi lebih pinter. Kok pilih doanya Pak Kiai, kenapa? Nah, itu yang kata Imam Tabarani, kebalik mikirnya. Maka saya tulis kitab ini supaya orang tidak kebalik mikirnya. Saya punya guru dari Mesir, Syekh Mustafa Al-Adawi. Selesai pengajian seperti ini selalu menutup dengan doa. Doanya itu dari awal sampai akhir itu rata-rata yang dari hadis Nabi SAW. Ada sih sedikit-sedikit doa-doa tambahan beliau sesuai dengan keperluan, tapi hampir semua dari awal sampai akhir doa yang diajarkan Nabi atau doa yang ada dalam Quran. Nah, itu menurut saya pinter. Kenapa? Doa yang paling bagus itu doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ada seseorang berdoa, ya Allah, kalau saya masuk surga, maka saya berikanlah gedung putih yang besar di pinggir kanan surga. Maka bapaknya seorang sahabat Nabi mengatakan, wahai anakku, kalau doa nggak usah macem-macem kayak begitu aneh-aneh gitu. Kalau kamu masuk surga, semua itu udah jadi milik kamu. Nggak usah neko-neko gedung putih, gedung ireng, gedung coklat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sayati qaumun, akan muncul suatu kaum ya'taduna fit tuhuri wad du'a, yang mereka itu melampaui batas dalam masalah bersuci dan dalam masalah berdoa. Ini sesuai sabda Nabi. Akan muncul orang-orang yang melampaui batas dalam hal bersuci dan berdoa. Termasuk melampaui batas menurut saya, kalau dia tinggalkan doa dari Nabi, dia pilih doa buatan manusia, diapal-apalkan, dipenteng-pentengkan, diwajib-wajibkan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, Rasulullah katakan, la taf'alu, jangan membaca di belakang imam kecuali surat Al-Fatihah.
Jadi salat kan dibagi dua ya. Ada yang jahriyah, yang keras, ada yang sirriyah, yang tidak keras. Yang suaranya imam keras, itulah yang dimaksud di sini la taf'alu, jangan baca. Maka kalau imamnya membaca, kita tidak boleh mengikuti bacaan imam. Mulut kita harus diam. Saya ingin ikut sambil ngulangi apalan, pakai hati. Mulutnya dikunci, karena dilarang oleh Nabi, la taf'alu, jangan. Kenapa Nabi melarang? Karena Allah menyuruh seperti itu dalam Al-Quran. Wa ansitu, surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran sedang dibaca, yaitu dalam salat, fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ulama, maksud ayat ini adalah di dalam salat. Maka di dalam salat kita wajib diam ketika diucapkan bacaan Quran. Kecuali satu, bi Fatihatil Kitab. Kalau Fatihah tetap dibaca. Maka inilah pendapat yang dipakai oleh Imam Bukhari. Salat itu baik jadi imam atau jadi makmum, baik itu sendiri atau berjamaah, baik itu salatnya jahriyah atau sirriyah, semuanya wajib baca Al-Fatihah. Dan ini pendapat mazhab Imam Bukhari sesuai dengan mazhab Syafi'i. Makanya sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Kadang-kadang mazhabnya sesuai dengan mazhab Syafi'i, tapi sebenarnya mazhab beliau tidak mazhab Syafi'i. Beliau sesuai apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, Pak? Baca Fatihahnya makmum kapan? Boleh seayat-seayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam diam, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Imam diam, kita baca. Terus seayat-seayat. Kalau imamnya bacanya cepat, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya, langsung. Maka kita boleh membaca bareng sama imam. Kalau pengen tahu dalilnya, silahkan dilihat kitab Sunan Abu Dawud. Ala ayyi halin, ala kulli halin. Seorang ulama namanya Makhul. Apa kata Makhul? Qala Makhul, berkata Makhul, Iqra biha, baca Fatihah fima jahara bihil imam, ketika imamnya suaranya keras. Idza qara'a bi Fatihatil Kitab, saat dia sudah membaca Fatihah. Wa sakata sirran, lalu dia diam pas itu kita membaca. Fa illam yaskut, kalau imamnya tidak diam, Iqra biha qabla, boleh baca Fatihah sebelum imam. Wa ma'ahu, boleh bareng imam. Wa ba'dahu, boleh setelah imam. La tatrukha ala kulli hal, pokoknya dalam apapun kondisi jangan ditinggalkan. Jelas ya? Ini pendapat Imam Makhul, bisa dicari dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 825. Ini gara-gara pertanyaan gini, saya jadi banyak penjelasan, Pak. Dan ini menguntungkan saya. Kenapa? Karena mengingat ilmu-ilmu yang sudah lupa. Tadi perkataan Imam Makhul, saya cari dengan kata kunci ala ayyi hal, nggak ketemu. Ternyata kalimatnya ala kulli hal. Bukan ayyi hal, tapi kulli hal. Ini karena ada yang tanya, jadi ingat lagi. Insya Allah besok kalau ada yang tanya, nggak lupa lagi. Ala kulli hal, itu kata kuncinya untuk mencari perkataan Imam Makhul tadi. 64. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi wa Abu Bakr dan Abu Bakar wa Umar dan Umar, kanu adalah mereka yaftatihun, mereka biasa memulai as-salata, salat bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Hadis ini maksudnya bacaan yang pertama dikeraskan,
itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun bismillahirrahmanirrahimnya tidak dikeraskan. Dan ini hadisnya muttafaqun alaih, sahihnya tingkat 1. Muttafaqun alaih. Ada hadis yang lain riwayat Nasa'i sahih bahwasanya Rasulullah membaca bismillah dengan keras, tapi hanya riwayat Nasa'i. Sahihnya peringkat keempat. Muttafaqun alaih nomor 1, Bukhari nomor 2, Muslim nomor 3. Kemudian yang sesuai syarat Bukhari nomor 4, sesuai syarat 2 syekh atau nomor 4, nomor 5 sesuai syarat Bukhari, nomor 6 sesuai syarat Muslim, nomor 7 yang disahihkan oleh ulama yang lain. Nah, berarti peringkat ke-7, Pak. Jadi saya ulangi lagi, yang tidak mengeraskan bismillah itu sahihnya tingkat nomor 1. Yang mengeraskan bismillah itu sahihnya tingkat nomor 7, paling bawah. Tapi rata-rata di Indonesia banyak yang mengeraskan atau tidak, Pak? Mengeraskan. Kenapa? 1, karena tidak tahu apa yang saya jelaskan ini. Ada peringkat 1, ada peringkat 7, mereka nggak tahu. Hadis sahih itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, mereka nggak tahu itu. Yang kedua, karena mereka mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu dikeraskan. Tapi silahkan, mau dikeraskan, mau tidak, semuanya sah. Kalau ada imam yang mengeraskan, jangan didemo. Kalau ada imam yang tidak mengeraskan, jangan didemo. Biarkan, dua-duanya benar. Tapi kenapa saya pilih tidak mengeraskan? Karena sahihnya nomor 1. Kemudian ketika bismillah tidak dikeraskan, ini isyarat apa? Isyarat bismillah itu bukan dari Al-Fatihah. Kalau bismillah itu Al-Fatihah, kenapa dibedakan? Tidak dikeraskan, kenapa? Dan ini pendapat mazhab Maliki yang saya pakai, bahwa bismillah bukan termasuk dari Fatihah. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bismillah termasuk dari Al-Fatihah. Kemudian zada ditambahkan oleh Imam Muslim, la yadhkurun, mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraah, di awal bacaan, wala fi akhiriha, atau di akhir bacaan. Yang dimaksud tidak menyebutkan itu maksudnya tidak mengeraskan. Jadi jangan salah paham. Tidak menyebutkan bukan berarti tidak membaca, tidak mengeraskan, tapi tetap dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taunya dari mana? Bahwasanya tidak menyebut itu maksudnya tidak mengeraskan. Taunya dari hadis berikutnya, wa fi riwayatin, dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, la yajharun, mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat kaidahnya dulu, Pak, ya? Al hadits yufassiru ba'duhu ba'dhan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, maka supaya tidak salah paham memahami hadis, kumpulkan hadis-hadis yang banyak tentang masalah bismillah ini. Kumpulkan semua. Kalau udah dikumpulkan, kita nanti pahamnya bisa benar. Kalau cuma baca satu hadis, nanti pahamnya bisa salah. Inilah kelebihan kitab Bulughul Maram. Di sini dia kumpulkan semua lafal-lafal hadis tentang bismillah sehingga muncul pemahaman yang benar. Dan ini kitab ini Umdatul Hukam saya hanya menukil dari kitab Bulughul Maram yang muttafaqun alaih, saya kumpulkan menjadi 380 hadis isinya. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain Ibnu Khuzaimah, kanu yusirrun, mereka biasanya mensirkan. Sir itu tidak keras. Wa ala hadza, dan berdasarkan makna ini, yuhmalu, dipahami, an-nafyu, peniadaan, fi riwayat Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Peniadaan yang dimaksud yang tadi, la yadhkurun, mereka tidak menyebutkan. Ini peniadaan. Yang dimaksud tidak menyebutkan alias tidak mengeraskan. Khilafan, berbeda, liman a'allaha, dengan orang yang mendhaifkan riwayat Muslim. Jadi sebagian ulama menganggap kalimat la yadhkurun, tidak membaca bismillah, itu dhaif. Tapi kata Imam Ibnu Hajar tidak dhaif, hanya saja maksudnya tidak mengeraskan. Paham nggih? Mudah-mudahan bisa dipaham dengan jelas. Amin ya rabbal alamin.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka setelah kita mengetahui adanya hadis-hadis ini, mestinya kita tidak perlu ta'assub. Ta'assub itu gimana? Memenang-menangkan pendapat pribadi yang mengeraskan, bismillah, menyalahkan yang tidak mengeraskan. Yang tidak mengeraskan, mensesat-sesatkan yang mengeraskan. Itu tidak benar. Saya pernah dikirim dakwah di daerah Garut. Saya tidak ngerti bagaimana adat orang sana. Ternyata saya ketika tidak membaca bismillah dengan keras, maka khatib marah. Sehingga setelah dia naik mimbar pada khutbah Jumat setelah kemarin saya khutbah, setelah itu dia khutbah, maka dia marah-marah di atas mimbar, mencela-cela orang yang tidak membaca basmalah dengan suara keras. Ini namanya ta'assub. Kalau memang dia paham ilmu, tidak akan ta'assub seperti itu. Tapi dia bisa menjelaskan kenapa ini mengeraskan, kenapa ini tidak mengeraskan, ya, dasarnya apa. Semuanya ada dasarnya. Kita tambah satu lagi, 65. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, salat bersama kami yaitu mengimami. Fayaqra'u, lalu membaca fi dhuhri, pada salat zuhur, wal asr, dan salat asar, fi rak'atainil ulayain, pada 2 rakaat yang pertama, Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, wa suratain, dan 2 surat. Maksudnya masing-masing rakaat 1 surat 1 surat. Wa yusmi'una, dan beliau memperdengarkan kepada kami al-ayata, ayat Quran, ahyanan, kadang-kadang. Wa yutawwilu, dan memanjangkan ar-rak'atul ula, rakaat yang pertama. Wa yaqra'u, dan membaca fil ukhrayaini, pada 2 rakaat yang terakhir, bi Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah doang. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini membahas beberapa hal. Yang pertama, untuk zuhur dan asar, maka 2 rakaat yang pertama itu isinya 2 surat, Al-Fatihah sama surat yang lain. Al-Fatihahnya rukun, surat yang lainnya sunnah. Sehingga kalau cuma Fatihah sudah sah. Tapi kalau hanya surat saja tanpa Fatihah, salatnya tidak sah. Yang kedua, kadang-kadang Nabi memperdengarkan 1 ayat ketika mengimami salat zuhur dan asar. Ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati, Pak. Salat zuhur, salat asar, kadang-kadang baca 1 ayat. Misalnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, 1 ayat. Maka jamaah itu di belakang tahu, oh ini membaca surat idza zulzilatil ardu. Itu dilakukan ahyanan, kadang-kadang. Jadi tidak setiap sholat zuhur dan asar, kadang-kadang. Kadang-kadang itu jarang, tapi dilakukan. Nah sekarang mana ada imam sholat zuhur asar mengeraskan 1 ayat? Ada nggak, Pak? Ada, ya saya ini. Tapi kadang-kadang. Karena saya ini bukan imam rawatib. Nah, maka yang menjadi imam rawatib ini sunnah perlu dihidupkan. Tujuannya supaya orang paham sunnah ini dan supaya makmum tahu, oh imamnya baca surat. Kemudian, monggo. Jadi kalau saya pahami, ya ada unsur adabnya, keadabnya atau karena tidak diwajibkan. Akhirnya seperti tadi, misalnya membaca Al-Fatihah itu ada yang jahar, ada yang bisik, dan itu kan kita sudah memahami makna itu atau kebiasaan di tempat itu. Artinya ada. Seperti juga yang terakhir tadi yang itu supaya makhluk tahu apa yang dibaca, mungkin mengapa itu mungkin 1 ayat yang pernah dilakukan oleh Nabi itu mungkin bukan soal hukum, tapi itu memberitahukan bisa juga dikatakan ada seperti itu. Memang ini bukan rukun, ini hanya sunnah. Tapi yang ingin saya tumbuhkan di sini adalah ruh untuk menyukai sunnah Nabi SAW dan menghidupkan sunnah Nabi. Gara-gara orang tidak menghidupkan sunnah Nabi, muncul ta'assub tadi. Ta'assubnya gimana? Ada orang ngimami bismillahnya nggak keras, langsung naik mimbar marah-marah. Itu gara-gara apa? Tidak ada ruh untuk menghidupkan sunnah Nabi,
akhirnya sunnah Nabi sudah mati, muncul ta'assub tadi. Saya dikatakan salah pada kasus Garut mungkin karena saya tidak mengikuti adat kebiasaan. Tapi karena saya tidak tahu waktu itu, Pak. Kalau saya tahu biasanya saya ngikuti adat. Adatnya ini keras atau tidak. Nah, kalau keras saya ikut keras, kalau tidak saya tidak. Tapi kalau mayoritas masyarakatnya itu adalah sudah pada paham bahwa ada yang keras, ada yang tidak, saya biasanya tetap tidak keras. Kenapa? Semuanya udah pada paham. Rata-rata orang kota itu lebih paham daripada orang yang pelosok. Nah, di Garut itu saya pelosok, Pak. Sehingga pemahaman yang kedua mungkin nggak pernah disampaikan. Pengajian seperti ini nggak ada, nggak ada. Pengajian ba'da maghrib nggak ada. Sholat jamaah yang saya lihat makmumnya cuma 2, sudah hampir mati semua. Masjid hanya rame pas sholat Jumat. Sholat maghrib isya 2 orang. Nah, itu saya nggak ngerti kenapa masyarakat di situ itu kok seperti itu. Saya sejak awal datang sudah begitu. Sebelum saya datang sudah begitu. Nah, kemudian saya ditempatkan di situ untuk membina pesantren. Nah, maka itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, ini sebab ta'assubnya munculnya gara-gara sunnah-sunnah Nabi gini nggak dihidupkan. Maka saya ingin memunculkan ini, roh dalam jiwa kita, sunnah Nabi, mari kita hidupkan. Supaya kita tahu bagaimana sunnah Nabi, sehingga tidak muncul ta'assub. Coba kalau panjenengan tidak ada satupun yang mengamalkan sunnah ini. Nanti kalau ada orang sholat duhur, ngimami, kemudian membaca satu ayat, dianggap sesat, sholatnya ora sah, gitu Pak. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada yang menghidupkan sunnah ini. Akhirnya dianggap sesat, padahal sunnah sebenarnya. Ini yang ingin saya hidupkan. Dan ini ada satu kejadian yang menarik, di mana Syekh bin Baz ketika kedatangan tamu dari Maroko. Ulama Maroko itu bacaan Qur'annya tidak seperti bacaan kita. Kita bacaan hafaz, ulama Maroko bacaannya qiraah warosh, bacaan warosh. Nah, ketika ulama Maroko ini baca Quran, dia membaca bacaan warosh. Syekh bin Baz mengatakan bacaannya salah, diulangi lagi. Kemudian ulama ini mengulangi bacaannya dengan bacaan yang dia baca tadi, tidak salah. Hanya saja bacaannya berbeda dengan bacaan yang biasa kita pakai. Syekh bin Baz waktu itu nggak tahu bahwa bacaan Quran ada 10 qiraat. Akhirnya setelah beliau dijelaskan, ini saya membaca Quran dengan qiraah riwayat warosh. Akhirnya beliau katakan, mulai hari ini harus dibuat fakultas khusus qiraah Quran. Maka sekarang di YouTube panjangan lihat qiraah Quran 10 macam ada semua. Dulu Syekh bin Baz pun nggak tahu, Pak. Nah, ini bagusnya seperti ini. Sunnah Nabi dihidupkan semua. 10 bacaan Quran ini semuanya diajarkan Nabi. Nabi tidak hanya mengajarkan satu. Maka kalau kita cuma membaca satu saja, akhirnya ada orang lain baca, dianggap bacaannya salah, sesat dan sebagainya. Nah, itu yang bahaya gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa rakaat yang pertama itu dipanjangkan daripada rakaat yang kedua dan ketiga dan keempat. Tujuan dipanjangkan bacaannya ini supaya jamaah yang terlambat masih bisa nyusul dapat jamaah. Maka dari sini diambil pelajaran, imam hendaklah perhatian terhadap jamaah. Jangan asal semangat kemudian datang ke masjid qomat padahal makmumnya baru 1. Jamaah yang lain masih di rumah, nggak mau nunggu. Ini tidak benar. Kalau jamaah baru 1, tunggu dulu sampai kumpul beberapa orang, baru qomat. Memperhatikan maslahat umum daripada maslahat khusus. Wallahu a'lam bishawab.